Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Karena semua orang berkultivasi bersila, mereka tidak memakan banyak ruang. Gadis-gadis itu duduk di tempat tidur, sementara semua anak laki-laki di tanah, mereka semua berkultivasi bersama di ruangan yang sama. Sima Xian dan Han Yu duduk di kedua sisi Long Hao Chen. Energi cahaya suci yang intens yang terkonsentrasi di sekitar Long Hao Chen bermanfaat untuk kultivasi mereka. Chai Er dan Wang Yuan yang sama-sama memperoleh pemahaman selama perjalanan ke Menara Keabadian. Chen Ying-er tahu betul bahwa dia saat ini adalah yang terlemah dalam tim, dan dengan demikian memanfaatkan momen itu untuk meningkatkan tingkat energi spiritualnya. Setelah kegagalan berulang sebelumnya, Long Hao Chen mencoba memasuki Menara Keabadian setiap setengah jam. Tetapi hanya 6 jam setelah mereka meninggalkan Menara Keabadian, melodi abadi menunjukkan tanda-tanda terhubung kembali. Setelah teleportasi berhasil dalam sekejap, Long Hao Chen dan rekan-rekannya menemukan diri mereka tepat di luar Menara Keabadian. Melihat Menara Keabadian muncul persis sama seperti terakhir kali mereka masuk, Long Hao Chen memikirkannya, menyatakan, sepertinya kita bisa masuk lagi setelah 6 jam, yang berarti kita bisa masuk 2 kali sehari, tapi itu harus selalu membutuhkan waktu hampir 6 jam sebelum kita bisa memasuki menara lagi. Setelah menyelesaikan tes ini, semua orang akan tinggal di sini. Saya akan mencoba untuk teleport kembali sendiri untuk melihat apakah itu mungkin. Mengikuti tes jauh lebih mudah daripada yang terakhir kali, dan kali ini, Han Yu memainkan peran utama, karena selama beberapa jam kultivasi terakhir, mata iblisnya berhasil berevolusi. Ini menandakan bahwa mereka tidak akan mengalami kesulitan karena tidak memiliki akses ke mata kebenaran lagi. Setelah berevolusi, mata iblis mendapatkan 6 tentakel lagi, terlihat hampir 2 kali lebih besar dari sebelumnya, jelas menunjukkan bahwa tingkat binatang ajaibnya sekarang berada di peringkat ke-7, itu juga ahli dalam serangan pikiran dari langkah ke-6. Dengan tambahan mata iblis, dan pengalaman sebelumnya, menyelesaikan 3 tes pertama menjadi jauh lebih mudah. Tes pertama secara alami diselesaikan tanpa kesulitan. Di bawah komando Long Hao Chen, yang memperoleh bola energi spiritual adalah Chai Er dan Wang Yuan. Chen Ying-er juga mencoba memanggil sesuatu dengan gerbang pemanggilan makhluknya, tetapi keberuntungannya hanya rata-rata. Dia memanggil kura-kura elemen angin, binatang ajaib dari peringkat ke-5. Itu tidak bisa dianggap sangat kuat, tetapi tidak ada masalah dengan melakukan pukulan terakhir selama mendapat dukungan dari tim. Spectre Assassins dari tes kedua juga jauh lebih mudah ditangani kali ini. Setelah berevolusi, mata iblis menunjukkan kekuatan yang menakutkan, mengungkap sosok 2 Spectre Assassins dengan mata kebenaran, sebelum segera meluncurkan serangan pikiran yang ditargetkan ke area tertentu. Kedua Spectre Assassin hanya untuk sementara ditempatkan dalam keadaan linglung. Tetapi hanya 2 detik ini sudah cukup untuk pasukan pemburu iblis kelas 21 untuk memburu mereka. Kali ini, semua orang mengutamakan Chen Ying-er, yang melakukan pukulan terakhir, dan dengan senang hati mengambil 2 bola energi spiritual. Tes ketiga berikutnya juga jauh lebih mudah dengan penambahan mata iblis, itu meluncurkan mantra yang disebut interferensi mental, dan efek mantra tipe pikiran ini sederhana, setelah mengenai target, itu akan mengurangi kecepatan meluncurkan kemampuan hingga setengahnya. Kedua ksatria kerangka memang kuat, tapi selama mereka tidak diberi kesempatan untuk menggunakan serangan mengerikan seperti Asurat Ras, mereka jauh lebih mudah untuk ditangani. Hadiah kali ini diberikan kepada Wang Yuan dan Sima Xian. Lin Xin hanya memiliki teknik kutukan api sebagai kekuatan ofensif, dan Long Hao Chen memutuskan untuk menyimpannya untuk pertempuran yang akan datang. Kali ini, mereka melewati 3 percobaan ini tanpa banyak usaha, dan ingin melihat seperti apa ujian keempat itu. Buat persiapan kalian, semuanya, Han Yu, beritahu mata iblismu untuk tetap menggunakan mata kebenaran. Long Hao Chen menyesuaikan perisainya di kiri dan pedangnya di kanan, memimpin rekan-rekannya ke depan. 6 pancaran cahaya putih menyelimuti mereka berenam hampir bersamaan, dan segera, 6 kerangka kokoh muncul di tengah-tengah cahaya putih. Bukan hanya mereka, tetapi pada saat yang sama, 4 Spectre Assassin mengejutkan semua orang.
itu adalah keberuntungan mereka bahwa mereka mengaktifkan mata kebenaran. Jika tidak, spektre asasin yang bersembunyi di balik 6 makhluk kerangka akan sangat merepotkan. Musuh tiba-tiba datang dalam jumlah 10, yang membuat Long Hao Chen tiba-tiba ketakutan. Bagaimanapun, ini adalah lawan pada langkah ke-6 dan setidaknya memiliki kekuatan yang sesuai. 4 pancaran cahaya putih langsung diluncurkan dari dada Long Hao Chen, dan melangkah maju. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, menghasilkan ledakan keras. Langkah kecil ini tidak boleh diremehkan dengan cara apapun. Dengan langkah belaka ini, aura Long Hao Chen naik ke puncaknya, dan di samping itu, dengan dentuman keras yang datang, semua perhatian rekan-rekannya terfokus. 4 pancaran cahaya putih yang berasal dari dadanya langsung menargetkan keempat spektre asasin itu untuk mengatakan bahwa butuh waktu dan kekuatan untuk Long Hao Chen untuk mengalihkan perhatian 4 spektre assassins, membebaskan rekan-rekannya dari sumber kekhawatiran yang besar. Han Yu, gangguan mental dan serangan mental. Dengan teriakan nyaring ini, Long Hao Chen menyerbu ke arah 6 kerangka. Dengan gerakan ini, dia bisa dikatakan telah menempatkan dirinya di tengah bahaya. Seseorang tidak punya pilihan untuk mengakui bahwa meskipun Lin Xin tidak dapat menggunakan jenis sihir ofensif apapun, kendalinya atas sihir sangat bagus. Menggunakan kontrolnya yang luar biasa, teknik kutukan api membombardir tanah di bawah 6 prajurit tengkorak itu. Pada saat ini, keempat spektre asasin mulai menyerang Long Hao Chen, dipengaruhi oleh tungku suci spiritual miliknya, dan sebagai hasilnya, didekati dari belakang makhluk kerangka. Dengan kata lain, teknik kutukan api Lin Xin diarahkan tepat di antara ksatria kerangka dan spektre asasin, tepat di tengah barisan musuh. Bertepatan dengan mantra itu, mantra pertama mata iblis tercapai, interferensi mental. Dipengaruhi oleh mental interference, tubuh ksatria kerangka berkilauan dengan cahaya keemasan. Teknik tersebut menunjukkan efek tertentu, tetapi spektre assassins tampaknya terpengaruh lebih kuat. Di bawah pengaruh gangguan mental, mereka kehilangan banyak kecepatan. Teknik kutukan api langsung meledak, menyebabkan adegan berikutnya mengejutkan semua orang. 4 spektre assassin yang tertarik oleh efek tungku suci spiritual Long Hao Chen tiba-tiba langsung menjadi abu, mengambil bentuk 4 cahaya putih yang diserap oleh Lin Xin. Tidak hanya itu, 6 ksatria kerangka yang menyerang mereka tersandung oleh ledakan keras, dan saat itu, serangan pikiran mencapai, menyebabkan 6 ksatria kerangka tidak dapat mempertahankan serangan mereka. Dalam hitungan detik, mereka tenggelam dalam kekacauan total. Pada saat itulah Long Hao Chen mencapai mereka. 3 serangan Demon Whipping Flash, Shining Solar Strike dan Ascending Dragon Strike menghantam dengan keras, langsung membunuh 2 kerangka. Dia bukan satu-satunya yang bertindak. Han Yu juga segera meluncurkan Asura Trust ke salah satu kerangka. Dia mencapai hasil yang bisa dibayangkan dengan baik, menyebabkan tubuh ksatria kerangka hancur seketika di bawah serangan sengit ini. Bola cahaya energi dan perisai jiwa ilahi raksasa juga menyerang target masing-masing. Pada kondisi optimal mereka, ksatria kerangka tidak akan membiarkan diri mereka terkena serangan semudah itu. Tetapi dengan serangan sihir Lin Xin dan mata iblis, semuanya berbeda. Benar-benar tidak dapat menyerang atau bertahan secara efektif, kedua ksatria kerangka itu langsung direduksi menjadi kehampaan. Kerangka terakhir dihancurkan oleh belati emas cair, yang mengenai kepalanya di bagian belakang, secara langsung menyebarkan api yang membakar jiwanya. Pertempuran berakhir dengan kecepatan yang melampaui ekspektasi semua orang. Bagaimanapun, itu adalah 10 lawan, sementara semua orang saling memandang. Chen Ying-er tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Ini, apakah kita benar-benar berhasil mencapai ini?" Lin Xin, yang memperoleh 4 bola emas dalam sekejap, menjawab dengan kebanggaan yang tak tertandingi, "Tentu saja kami berhasil. Apakah kalian tidak melihat keakuratan teknik kutukan api Kubro?" Kali ini, tidak ada yang membantahnya, karena semua yang dikatakannya adalah kebenaran. Jika bukan karena bola api yang melemahkan ksatria kerangka serta langsung membunuh 4 hantu, mereka tidak akan meraih kemenangan ini dengan mudah. Lin Xin adalah orang yang mendapat paling banyak dari pemanggilan kerangka ini, tapi dia juga orang yang memiliki pengaruh paling besar. Long Hao Chen menenangkan diri setelah beberapa saat terkejut. "Ya, seperti ini koordinasi yang harus kita lakukan." Lin Xin melakukannya dengan sangat baik. Lin Xin menghela nafas, "Baru sekarang saya mulai benar-benar mengerti mengapa ayah begitu keras kepala dengan penelitian sihir ofensifnya. Seorang penyihir yang kuat pasti memiliki kemampuan untuk mengubah situasi di medan perang sepenuhnya. Namun, saya sudah berjanji pada saat itu, bahwa saya tidak akan pernah belajar sihir ofensif dalam hidup saya. Maaf kawan." Sima Xian, yang berada tepat di sisinya,
membawa bola cahaya energetik dengan satu tangan sambil menepuk bahu Lin Xin dengan tangannya yang lain. Baiklah, baiklah, alasan apa yang membuatmu merasa terpengaruh seperti itu? Karena kamu tidak dapat mempelajari sihir ofensif, kamu hanya perlu menggunakan lebih banyak peralatan yang membawa mantra ofensif tambahan dan tidak lebih. Apakah kamu tidak tahu tentang menjadi fleksibel? Mata Lin Xin berbinar. Ai, pria berototmu ternyata tidak sebodoh itu. Semua orang menggelengkan kepala hampir bersamaan. Meskipun pertempuran ini adalah sesuatu yang berhasil mereka menangkan dengan lancar, sebagian besar keberuntungan masih terlibat dalam prosesnya. Tes keempat ini memaksa mereka untuk menghadapi 10, jika yang berikutnya akan mencakup 10 ksatria kerangka yang dapat menggunakan Asura Trust, lalu apa yang akan terjadi? Selain itu, mereka kelelahan sampai batas tertentu, setidaknya, Lin Xin tidak dapat meluncurkan kutukan api lagi. Yang terpenting, setelah melewati 4 ujian, semua orang mendapat untung. Setelah pergi 2 kali ke Menara Keabadian, mereka memperoleh lebih banyak dari bola energi spiritual saja daripada yang biasanya mereka peroleh dari berkultivasi secara normal. Untuk mengatakan apa-apa bahwa mereka juga telah berkultivasi di antara kunjungan mereka di menara. Kapten, kemampuan yang kamu gunakan disebut Asura Strike kan? Wang Yuan tiba-tiba bertanya. Long Hao Chen mengangguk, menjawab, itu benar. Wang Yuan tersenyum, kemampuan ini sepertinya lebih cocok untukku daripada Asura Trust. Saya baru saja mendapatkannya dari kerangka itu, aku akan berlatih dengannya begitu kita kembali. Sejak dia mendapatkan bola cahaya energetiknya, kekuatan serangan Sima Xian melampaui miliknya, dan Wang Yuan sangat ingin mengambil kembali posisi aslinya di tim. Dan untuk pengejaran itu, kemampuan Asura Strike adalah pasangan yang sempurna untuk perisai jiwa ilahi raksasa. Long Hao Chen menyatakan, ayo lakukan seperti ini, kita akan meninggalkan Chai Er di sini di menara, sementara semua orang akan kembali bersamaku. Chai Er dapat memulihkan energi spiritualnya di sini, tetapi kalian tidak bisa. Meskipun dia tidak mau meninggalkan Chai Er di menara, ini adalah permintaannya sendiri. Selanjutnya, dia mengatakan kepadanya sekali lagi bahwa energi kematian di sini menguntungkan untuk kultivasinya, dan membuatnya mendapatkan pemahaman baru tentang tungku spiritual samsara miliknya. Meninggalkan Chai Er cukup dekat dengan pintu masuk Menara Keabadian, Long Hao Chen meluncurkan teleportasi melodi abadi. Setelah kembali ke kamar mereka, semua orang kembali berkultivasi. Eksperimen Long Hao Chen ternyata berhasil, dan membuktikan bahwa meninggalkan seseorang di Menara Keabadian itu mungkin. Namun, dia masih tidak berhenti menguji teleportasi setiap setengah jam sekali. Dia benar-benar cemas tentang fakta bahwa Chai Er tinggal di sana sendiri. Hanya 6 jam kemudian dia merasa bisa berteleportasi lagi, dan mengumpulkan rekan-rekannya di sisinya, tidak sabar untuk kembali ke sisi Chai Er. Chai Er baik-baik saja, masih berkultivasi di tempat yang sama. Long Hao Chen telah membawakan makanan dan air khusus untuknya, dan memberikan kepadanya sementara yang lain beristirahat lagi, sebelum melanjutkan tes mereka. Menara Keabadian tampaknya menjadi misteri abadi. Bahkan sekarang, mereka masih jauh dari mampu memahami aturannya. Tanpa pilihan lain, semua orang kembali ke dunianya sendiri untuk berkultivasi, dan Long Hao Chen setuju dengan yang lain untuk berkumpul 6 jam kemudian, untuk mencoba menara sekali lagi. Memanfaatkan interval waktu itu, Long Hao Chen pergi mencari guru besarnya Han Qian, untuk belajar tentang kemampuan dasar dari ksatria penjaga langkah ke-6. Bagi mereka, Menara Keabadian akan menjadi tempat latihan yang optimal. Selama beberapa hari berikutnya, mereka memasuki Menara Keabadian 2 kali sehari, dan seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya berhasil memahami beberapa aturan sedikit demi sedikit. Hilangnya 3 tes pertama bukan disebabkan oleh fakta bahwa Chai Er tetap di sana saat itu, tetapi karena mereka lulus tes keempat. Sejak saat itu, 3 tes pertama berhenti muncul. Setelah beberapa kali mencoba, mereka akhirnya bertemu dengan penjaga ujian kelima. Ada 5 ksatria kerangka dan 5 spektre assassin. Setelah melewati ujian keempat sekali lagi dan membuat keputusan untuk menantang ujian kelima, tekanan yang harus mereka tanggung sangat besar. Meskipun mereka memiliki mata iblis dari peringkat ke-7 di sisi mereka, yang mencegah ksatria kerangka dan pembunuh hantu untuk menampilkan kekuatan penuh mereka, makhluk andit ini masih merupakan lawan yang mengerikan. Secara kebetulan, Lin Xin meminum pil pemulihan hebat pada waktu yang genting, cukup pulih untuk meluncurkan kutukan api lainnya, membatasi hantu dan membantu tim lulus ujian kelima. Namun, mereka jelas tidak memiliki kekuatan tersisa untuk menantang ujian ke-6, jadi, setelah masuk kembali, mereka sekali lagi memulai dari tes keempat.
Untuk alasan ini, mereka melakukan tes keempat dan kelima setiap hari, mencoba menggunakan pola pertarungan yang berbeda, sambil mendistribusikan bola energi spiritual secara merata. Terus-menerus menghadapi tekanan mayat hidup, semua orang mulai menyelaraskan lebih baik dan lebih baik satu sama lain, dan yang lebih penting, bahkan jika 7 dari mereka harus berbagi keuntungan, ada cukup bagi mereka untuk mendapatkan hampir 60 unit energi spiritual per hari. 10 hari kemudian, Chai Er, Lin Xin, Han Yu, Wang Yuan mencapai hambatan 4000 unit energi spiritual internal, bahkan Sima Xian dan Chen Ying Er melampaui 3600 unit energi spiritual internal. Menyerap lebih banyak bola energi spiritual setelah mencapai hambatan hanya akan menghasilkan pemborosan, sehingga Sima Xian dan Chen Ying Er secara alami menjadi orang yang mendapatkan bola energi spiritual tersebut. Setiap hari menyelesaikan uji coba menara keabadian keempat dan kelima, setiap orang berhasil mendapatkan bola berisi 20 unit energi spiritual, artinya, mereka berdua memperoleh lebih dari 200 unit energi spiritual internal setiap hari. 2 hari kemudian, ketika Sima Xian dan Chen Ying Er juga mencapai hambatan di langkah ke-6, semua orang merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Sebelum datang ke sana, tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyangka bahwa mereka dapat mencapai hambatan langkah ke-6 dengan begitu cepat. Selama mereka membuat terobosan, mereka akan mampu menjadi dari langkah ke-6. Sekarang, kecuali dari Long Hao Chen, energi spiritual yang lain juga mencapai hambatan, dan dengan demikian ketika mereka masuk kembali ke menara keabadian, bola energi spiritual secara alami diserap olehnya. Namun, Long Hao Chen dengan cepat harus memberitahu semua orang berita sedih, bola energi spiritual kehilangan keefektifannya. Ketika energi spiritual internal Long Hao Chen mencapai 5000 unit, bola energi spiritual kehilangan semua keefektifannya, meskipun dia menyerap beberapa di antaranya, itu tidak memiliki efek kemajuan pada energi spiritual internalnya. Situasi ini menyebabkan semua orang merasa sedikit panik, kembali ke situasi normal setelah terbiasa maju begitu cepat setiap hari pasti tidak enak. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah energi spiritual hanya bisa diperoleh dengan cara itu hingga 5000 unit? Lin Xin bertanya. Long Hao Chen tidak memberikan tanggapan, tetapi tenggelam dalam pikirannya. Lama kemudian, Long Hao Chen menjawab dengan nada serius, ini kemungkinan adalah batas menara keabadian. Lagi pula, kecepatan kultivasi di sini terlalu cepat. Berdasarkan kecepatan kultivasi ini, kami hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk mendapat kesempatan menembus langkah ke-7. Mari kita coba tes ke-6. Jika bola energi spiritual yang diperoleh kemudian masih tidak dapat membuat energi spiritual internal saya meningkat, itu berarti setidaknya di lantai pertama menara keabadian, peningkatan energi spiritual dibatasi hingga level 5000 unit. Mendengar Long Hao Chen mengucapkan kata, lantai 1, ekspresi yang lain langsung mereda. Dia benar, mereka saat ini hanya berada di lantai pertama, dan menara keabadian memiliki total 7 lantai. Siapa bilang mereka tidak akan bisa menemukan bola jenis ini meningkatkan energi spiritual seseorang di lantai atas? Han Yu menjawab sambil menghela nafas, kita seharusnya sudah sangat puas dengan situasinya. Berapa banyak yang mampu menembus hambatan dari langkah ke-6, setelah melakukan terobosan ke langkah ke-6, setiap orang akan memiliki rongga spiritual, dan ini secara alami akan meningkatkan kecepatan kultivasi kita. Memiliki waktu yang terlalu mudah untuk berkultivasi juga belum tentu merupakan hal yang baik. Wang Yuan mengangguk, menjawab, apa yang dikatakan Han Yu masuk akal. Jika semuanya menjadi terlalu sederhana, progresnya juga akan kehilangan stabilitas. Dari perkiraanku, menerobos ke langkah ke-6 akan agak rumit, dan itu karena energi spiritual kita naik terlalu cepat. Long Hao Chen tiba-tiba mengungkapkan senyuman, itu pasti, menerobos hambatan sudah cukup menjadi tekanan, lagi pula, di menara keabadian ini, tekanan adalah hal yang paling tidak kami rindukan. Ayo tantang tes ke-6 kalau begitu. Sekarang semua orang di tim kecuali dia berada di puncak langkah ke-5, melewati tes ke-4 dan ke-5 sudah jauh lebih mudah dari sebelumnya. Tapi bagaimana dengan tes ke-6? Menurut jarak yang mereka tempuh saat ini, lantai pertama sangat mungkin datang dengan 9 atau 10 percobaan, dan masing-masing akan lebih sulit dari yang sebelumnya. Bagaimana tekanannya bisa rendah? Selain itu, mereka tidak dapat membuat energi spiritual mereka berkembang lagi di sini. Tekanan yang mereka tanggung masih sangat besar. Tetapi mengingat bahwa mereka harus menerobos hambatan, mengalami tekanan besar akan sangat membantu. Bukankah itu tekanan saat menghadapi iblis bulan dari langkah ke-8 yang membantu Long Hao Chen menerobos hambatan? Menempatkan diri mereka dalam formasi yang baik,
mereka memutuskan untuk mengambil tantangan ke-6 di bawah pimpinan Long Hao Chen. Kali ini, mereka mengambil tidak kurang dari 10 langkah ke depan, sebelum melihat perubahan mendadak terjadi di depan mereka. Pancaran cahaya putih muncul tiba-tiba, tapi tidak seperti mayat hidup yang muncul dengan sedikit percikan cahaya putih, kali ini pilar cahaya putih besar yang muncul. Segera setelah itu, awan merah muncul di atas pilar cahaya, dan ksatria kerangka seperti yang mereka hadapi sebelumnya muncul. Cahaya merah itu sangat mengesankan, berwarna merah. Itu adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat salah satu dari jenis itu. Apa yang mereka lihat selanjutnya adalah hantu merah itu turun perlahan, jatuh ke ksatria kerangka. Long Hao Chen berusaha meluncurkan duri cahaya, tetapi bila cahaya menghilang seketika saat bersentuhan dengan pilar cahaya putih, ini berarti mencegah hantu merah dan kerangka putih untuk bersentuhan tidak mungkin bagi mereka. Mengamati dengan hati-hati, Long Hao Chen memperhatikan bahwa meskipun hantu yang muncul begitu tiba-tiba itu tidak berbeda dari ukuran hantu lainnya, konsentrasi energinya jauh lebih besar. Jika hantu lain bisa dikatakan terlihat sangat transparan, maka yang satu ini terlihat jauh lebih nyata, seperti segumpal energi murni. Bahkan tanpa memberinya waktu untuk mencari dalam ingatan yang tertinggal di dalam dirinya, ciri-ciri hantu semacam itu muncul dari alam bawah sadarnya. Itu adalah semangat, hanya jiwa dengan bakat bawaan tingkat atas yang memiliki kemungkinan untuk mempertahankan atribut mereka sendiri setelah kematian mereka. Jika mereka menjadi mayat hidup yang nyata, mereka akan jauh lebih kuat daripada mayat hidup tanpa kesadaran mereka sendiri. Hati-hati, semuanya, spektre merah itu adalah roh-roh pembangkit tenaga. Sangat mungkin tidak hanya memiliki insting bertarung, tetapi juga kemampuan bertarung dalam menggunakan elemen api. Lin Xin, jangan gunakan kutukan api, dan fokus untuk mendukung pertahanan semua orang. Saat digunakan untuk bertahan, sihir akan mengurangi kekuatan dasar mantra dari elemen yang sama, tetapi serangan secara alami akan melemah. Pada saat Long Hao Chen berbicara, roh berwarna merah dari tampaknya telah larut ke dalam ksatria kerangka, dan yang terakhir, awalnya tanpa vitalitas, perlahan mengangkat kepalanya, cahaya merah menyala di matanya. Segera setelah itu, tubuhnya tiba-tiba berubah warna menjadi nyala api, dan tulang-tulangnya yang tampak sakit tumbuh dengan cepat. Tidak lebih dari sekejap mata baginya untuk mendapatkan tinggi 1 meter, menjadi ksatria kerangka setinggi 3 meter.